Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Bandar, mahasiswa dari Universitas Saber Asia dengan NIM 230101020127 dengan mata kuliah data warehouse. Kali ini saya akan membahas rangkuman ebook Data Warehousing Fundamental, A Comprehensive Guide for IT Professional. Di sini saya mempresentasikannya sendiri dikarenakan sampai sekarang belum mendapatkan kelompok. Kita lanjut. Kebutuhan yang mendesak untuk pergunaan data, meningkatnya kebutuhan akan informasi strategi. Membahas tuntutan perusahaan akan informasi strategi, kita perlu melihat krisis informasi yang berlaku dan yang menghambat mereka setelah teknologi beberapa tahun terakhir ini yang sangat menguntungkan kita. Yang mungkin kita menyediakan informasi yang strategis. Pembahasan kita tentang kebutuhan akan informasi strategis tidak akan lengkap kecuali kita mempelajari peluang yang tersedia oleh informasi dan risiko dihadapi perusahaan tersebut. Siapakah yang membutuhkan informasi strategi di suatu perusahaan? Apa sebenarnya yang kita maksud dengan informasi strategi? Para eksekutif manajer bertanggung jawab untuk menjaga perusahaan tetap kompetitif, membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tepat. Mereka membutuhkan informasi untuk membuat strategi bisnis, menetapkan tujuan, sasaran, dan memantau hasil. Tren teknologi. Kita dapat bekerja di bidang teknologi informasi selama 2 atau 3 dekade. Telah menyaksikan perubahan menakjubkan yang telah terjadi pada dunia teknologi sekarang. Departemen komputer di suatu perusahaan berubah menjadi pemrosesan data, menjadi sistem informasi manajemen, lalu menjadi sistem informasi, dan baru menjadi teknologi informasi. Seluruh spektrum komputasi telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Fokus komputasi itu sendiri telah berubah selama bertahun-tahun. Peluang dan risiko. Di sini kami telah melihat krisis informasi yang ada setiap perusahaan dan memahami bahwa meskipun banyak data perusahaan data yang sesuai untuk mengambil keputusan tidak tersedia, namun kondisi teknologi saat ini memungkinkan informasi yang strategis. Informasi strategis unit bisnis yang operator jarak jauh, tatap muka, berdayakan staf penjualan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan dengan demikian memperoleh lebih banyak bisnis yang bernilai di pasar, bernilai miliaran dolar yang sangat kompetitif. Solusi yang dapat diakses melalui web mengumpulkan data internal, eksternal, dan menyediakan informasi strategis. Kesediaan informasi strategis satu-satunya bank terbesar di Amerika Serikat dengan aset kisaran 250 miliar US dollar. Mungkin pengguna untuk membuat keputusan cepat guna mempertahankan pelanggan mereka yang sangat berharga. Dalam kasus organisasi manajemen kesehatan yang besar, perbaikan signifikan dalam proses perawatan kesehatan yang terwujud menghasilkan penurunan 22% dalam kunjungan ruang gawat darurat dengan penurunan 29% dalam rawat inap untuk anak-anak penderita asma. Kemungkinan pemeriksaan yang menyelamatkan penglihatan untuk ratusan penderita diabetes. Peningkatan tingkat vaksinasi lebih dari 100.000 laporan kinerja yang dibuat setiap tahun. Lanjut, gudang data terintegrasi. Untuk pengambilan keputusan yang tepat, Anda perlu menyatukan semua data yang relevan dan dari berbagai aplikasi dalam data gudang yang berasal dari beberapa sumber operasional. Data sumber berada dalam berbagai basis data, file, dan segmen data. Ini adalah aplikasi yang berbeda sehingga platform operasionalnya juga sangat berbeda. Letak file, responsi kode karakter, dan konvensi penanganan bidang semuanya bisa saja berbeda. Data varian waktu untuk sistem operasionalnya, data yang disimpan berisi nilai yang terupdate atau terkini dalam sistem piutang, saldo, dan lain-lain.
Status pesanan adalah status pesanan yang terupdate atau terkini dalam aplikasi pinjaman konsumen. Jumlah saldo terutang oleh pelanggan tentu saja menyampaikan beberapa transaksi masa lalu dan sistem operasionalnya. Tetapi pada dasarnya sistem operasional mencerminkan informasi terkini karena sistem ini mendukung operasional sehari-hari. Data non-volatil. Dari data ini dipindahkan ke gudang dan pada data interval tertentu bergantung pada persyaratan bisnis. Pergerakan data ini terjadi 2 kali sehari, sekali sekali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali tergantung kebutuhannya. Faktanya di gudang data bisa berubah sewaktu-waktu. Pergerakan data ke set data yang berbeda dapat terjadi pada frekuensi yang berbeda. Perubahan atribut produk dipindahkan setiap minggu sekali. Setiap revisi pada pengaturan geografis dapat dipindahkan dalam waktu sebulan sekali. Unit penjualan dapat dipindahkan sehari sekali dan merancangkan dan menjadwalkan pergerakan data atau pemuatan data berdasarkan persyaratan pengguna. Granularitas data. Dalam sistem operasional, data biasanya disimpan pada tingkat detail terendah dalam sistem titik penjualan toko. Ini penjualan dicatat dan disimpan pada tingkat unit produk per transaksi oleh konter kasir. Dalam sistem inventory pemasaran, jumlah yang dipesan dan dicatat disimpan pada tingkat unit produk per pesanan diterima dari pelanggan. Dan dalam pergunaan data, tren yang signifikan, beberapa pakar merasakan bahwa teknologi yang telah mendorong pergunaan ini hingga tingkat ini. Pakar ini menyatakan bahwa kita sekarang mulai melihat kemajuan yang sangat pesat dalam perangkat lunak. Dalam beberapa tahun ke depan, pergudangan dapat diharapkan membuat langkah besar dalam bidang perangkat lunaknya, terutama untuk mengoptimalkan query, mengindeks table yang sangat besar, meningkatkan SQL, meningkatkan kompresi data, dan memperluas permodelan dimensi. Berbagai jenis data saat kita membangun iterasi pertama gudang data, Anda mungkin menciptakan data numerik, namun akan segera menyadari bahwa penyertaan data numerik tersebut sangat tidak cukup. Bersiaplah nantinya untuk mempertimbangkan jenis data yang lain juga. Secara tradisional, perusahaan menciptakan data struktur sebagai besar numerik di gudang data mereka. Pergudangan data aktif. Sejauh ini kita telah membahas sejumlah tren penting yang relevan dengan apa yang perlu Anda karena membangun gudang data Anda. Mengapa tidak mengakhiri pembahasan kita tentang tren sangat penting ini dengan sebuah kejutan? Mari kita lihat apa yang dikenal sebagai pergudangan data aktif. Perancangan data manajemen proyek. Perancangan gudang data Anda lebih dari faktor lainnya. Perancangan yang tidak tepat dalam manajemen proyek tidak memadai cenderung mengakibatkan kegagalan. Pertama dan terutama untuk pada perusahaan Anda benar-benar membutuhkan gudang data, apakah benar-benar siap atau tidak, dan perlu mengembangkan kriteria yang lain untuk diharapkan nilai-nilai yang sesuai. Dukungan manajemen puncak. Tidak ada inisiatif besar dalam sebuah proyek yang dapat berhasil tanpa dukungan dari manajemen senior. Hal ini berlaku dalam kasus proyek gudang data perusahaan. Proyek tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari manajemen puncak sejak hari pertama. Proyek gudang data. Sebagai seorang profesional TI, Anda pernah mengerjakan proyek aplikasi sebelumnya. Anda tahu apa yang terjadi dalam proyek ini dan memahami metode yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi dari perancangan hingga implementasinya. Pernah menjadi bagian dari fase analisis, desain, pemrograman, dan pengujian. Jika Anda pernah bekerja sebagai manajemen proyek atau pemimpin tim, Anda pastinya tahu bagaimana proyek yang dipantau dan dikendalikan